Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi terkait P3K Guru tahap yang kedua, yang mana judulnya sekarang adalah skema terbaru penentu kelulusan guru honorer di seleksi P3K Guru tahap yang kedua, tidak mengambil tes tahap kedua tetapi auto lolos. Kok bisa ya? Nah, di sini kita akan membahas skema terbaru penentu kelulusan guru honorer di seleksi P3K Guru di tahap yang kedua. Oke, tanpa basa-basi lagi kita langsung saja ke videonya. Jadi di sini admin sudah menyediakan dua skema utama. Yang pertama skema pertama dan yang kedua adalah skema kedua, teman-teman ya. Di sini ada dua skema. Ini yang skema pertama formasi 1 dan ini yang formasi 1 untuk masuk di skema yang kedua. Namun sebelumnya kita masuk terlebih dahulu ke aturan resminya, teman-teman ya, di Permenpan RB nomor 28 tahun 2021 pasal 34 ayat 1, 2 dan 3 seperti itu. Jadi di pasal 34 ini di Permenpan RB nomor 28 itu mengatur tentang pelamar untuk khusus pelamar di tahap yang kedua seleksi P3K Guru. Di sini dibahas beberapa poin resmi yang mengatur tahapan-tahapan tentang seleksi P3K Guru di tahap yang kedua, teman-teman ya. Nah, di sini yang ayat pertama kita bisa cek bersama. Di ayat pertama itu teman-teman harus pahami bahwa pelamar pada seleksi kompetensi 2 dinyatakan lulus jika nilai yang diperoleh memenuhi nilai ambang batas sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 dan berperingkat terbaik ya. Jadi bagi teman-teman guru honorer tidak ada jalan lain di tahap kedua ini. Teman-teman wajib untuk mencapai passing grade ya, baik itu passing grade. Namun ketika teman-teman hanya mencapai passing grade tetapi ada teman yang lain yang juga memiliki passing grade yang jauh lebih tinggi, maka itu teman-teman itu dinyatakan bisa saja tidak lulus di tahap yang kedua. Seperti itu, teman-teman ya. Jadi di tahap kedua ini selain nilai ambang batas atau selain teman-teman mencapai passing grade, teman-teman harus berupaya untuk menjadi berperingkat yang terbaik. Ya, kenapa dikatakan berperingkat terbaik? Dengan teman-teman berperingkat yang terbaik, maka secara otomatis peluang teman-teman untuk menjadi ASN P3K di tahap kedua itu jauh lebih aman, teman-teman ya. Karena selain lolos passing grade, tentunya kita tidak tahu apakah teman-teman nantinya itu memiliki saingan atau bagaimana. Seperti itu ya. Jadi amannya mencapai passing grade dan berperingkat terbaik. Kemudian di ayat yang kedua, nilai yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat pertama itu dapat ditentukan dari nilai terbaik di antara nilai sebagai berikut. Yang pertama itu adalah nilai seleksi kompetensi 1 dan yang kedua adalah nilai seleksi kompetensi 2. Jadi teman-teman guru harus memahami bahwasanya di tahap kedua ini untuk penentuan kelulusan itu dapat diambil dari dua nilai seleksi. Yang pertama di tahap kedua dan nilai seleksi kompetensi tahap pertama. Bagi teman-teman guru honorer yang di tahap pertama itu lolos passing grade, kemudian nantinya di tahap kedua ternyata teman-teman mendapatkan nilai yang jauh lebih rendah, maka nilai yang diperhitungkan itu adalah nilai yang ada di kompetensi 1, teman-teman ya. Nilai yang ada di kompetensi 1, tetapi ada aturannya. Aturannya ini berpindah ke ayat ketiga ini, yaitu nilai seleksi kompetensi 1 sebagaimana dimaksud pada ayat kedua huruf A hanya dapat digunakan jika A memenuhi nilai ambang batas dan B pada seleksi kompetensi kedua pelamar memilih jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang sama dengan seleksi kompetensi yang pertama. Seperti itu, teman-teman ya, seperti itu. Jadi agar nilai kompetensi tahap pertama teman-teman itu bisa dipergunakan, maka sebaiknya teman-teman di tahap kedua nantinya, jika teman-teman lulus passing grade tahap pertama, maka di tahap kedua nantinya sebaiknya teman-teman itu memilih bentuk satuan pendidikan yang sama dengan seleksi di kompetensi 1. Misalkan di tahap pertama itu teman-teman lulus passing grade melamar formasi guru kelas SD.
dan teman-teman berijazah, anggaplah berijazah bahasa Indonesia. Nah, di tahap kedua nanti teman-teman untuk lebih amannya agar nilai tabungan teman-teman itu bisa dipergunakan nantinya sebagai data cadang nilai cadangan di tahap kedua, sebaiknya teman-teman memilih bentuk satuan yang sama ketika teman-teman memilih formasi di tahap yang pertama dan tahap kedua. Nanti itu bisa menjadi data tabungan nilai bagi teman-teman jika seandainya nilai kompetensi tahap kedua teman-teman itu rendah. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang kita coba ke skenario penentu kelulusan teman-teman yang terbaru. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan, di sini ada dua skema. Yang pertama itu adalah skema pertama, kemudian yang kedua itu adalah skema kedua. Nah, anggaplah di sini formasi yang pertama, kita mainkan dulu yang skema pertama. Di formasi dengan skema pertama itu anggaplah SD1 itu formasi disediakan itu satu teman-teman ya. Ternyata yang melamar formasi itu cuma satu juga, yaitu hanya Andi. Nah, di tahap pertama Andi itu mendapatkan passing grade tahap pertama lumayan, yaitu 488, sedangkan di passing grade untuk tahap kedua setelah Andi mengikuti seleksi tahap kedua di SD1 yang formasinya juga cuma satu, itu ternyata Pak Andi ini hanya mendapatkan nilai 400 teman-teman ya. Pak Andi ini hanya mendapatkan nilai 400 saja. Nah, karena Pak Andi ini hanya mendapatkan nilai 400 di tahap kedua, maka secara otomatis Pak Andi ini tidak lolos passing grade tahap kedua teman-teman ya. Oke, saya ulangi, Pak Andi ini tidak lolos passing grade tahap kedua karena hanya mendapatkan nilai 400 saja, berarti tidak lolos. Namun ternyata sesuai aturan Pak Andi ini lolos passing grade di tahap pertama karena mendapatkan nilai 488. Maka meskipun Pak Andi ini tidak lolos passing grade di tahap kedua, nilai yang bisa dipergunakan Pak Andi itu adalah nilai yang ada di tahap pertama, karena Pak Andi melamar dengan bentuk satuan pendidikan yang sama dengan jenjang yang dilamar pada tahap pertama. Maka secara otomatis Pak Andi ini mengisi satu slot formasi di SD1 karena kebetulan Pak Andi ini tidak perlu menjadi berperingkat terbaik, karena di SD yang dilamar oleh Pak Andi ini itu hanya satu formasinya dan hanya satu yang melamar, yaitu Pak Andi sendiri. Jadi secara otomatis Pak Andi ini lolos menjadi ASN P3K di tahap yang kedua, meskipun sebenarnya Pak Andi ini tidak lolos passing grade, tapi tertolong oleh adanya passing grade di tahap yang pertama. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian skema terbaru yang kedua. Di sini ada satu formasi di SD kedua ini disediakan satu formasi. Ternyata di satu formasi ini di tahap kedua dilamar oleh tiga orang ya teman-teman ya. Anggaplah dilamar oleh 3 orang. Yang pertama Tony, yang pertama Pak Andi, yang kedua Tony, yang ketiga adalah anggaplah Bagas ya, seperti itu. Nah, di antara ketiga orang ini, ketiga guru ini semuanya lolos passing grade teman-teman. Semuanya lolos passing grade. Tapi meskipun lolos passing grade, ternyata nilai yang tertinggi adalah Tony. Tony ini mendapatkan nilai 610, sedangkan Bagas cuma mendapatkan nilai 500. Karena ketiganya ini lolos passing grade, sedangkan formasi yang disediakan cuma satu, maka yang menjadi ASN P3K itu adalah Tony. Karena Tony ini mendapatkan nilai di tahap pertama 610, sedangkan nilai Tony di tahap kedua itu Tony memilih tidak mengikuti tes. Tony memilih tidak mengambil tes tahap kedua karena yakin nilai tahap pertamanya itu sudah sangat tinggi. Sedangkan Bagas di tahap pertama tidak lulus passing grade, sedangkan Bagas ini lulus passing grade di tahap kedua. Sedangkan Andi tidak lolos passing grade di tahap pertama dan juga lolos passing grade di tahap kedua. Sedangkan Tony mendapatkan nilai 610 di tahap pertama, sedangkan di tahap kedua tidak mendapatkan nilai atau tidak mengikuti tes atau tidak mengambil tes tahap kedua. Tetapi Tony ini tetap menjadi yang terbaik karena nilainya 610 dan menjadi yang berperingkat terbaik di SD yang kedua. Jadi secara otomatis Tony inilah yang menjadi ASN P3K di tahap
tahap kedua meskipun tidak mengambil tes di tahap kedua karena memiliki passing rate tahap pertama dengan berperingkat terbaik dan lebih tinggi nilainya dari saingan-saingannya di tahap yang kedua. Seperti itu teman-teman ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.